Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas final dalam mata kuliah Perilaku Keorganisasian yang diampu oleh Ibu Gita Puspa Oktaviola, SE, CTMP, CPLM. Saya Nur Mutmainah Mulyadi dari kelas HR19D memulai pembahasan dengan pengertian perilaku keorganisasian atau organizational behavior. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya tingkat individu dan tingkat kelompok serta dampaknya terhadap kinerja sebuah organisasi, baik itu kinerja individual maupun kinerja kelompok. Dengan bergabungnya seseorang ke dalam sebuah organisasi dapat mempengaruhi perilaku mereka, dapat mengubah jalannya organisasi, dan akhirnya membentuk suatu kebiasaan organisasi. Dasarnya, perilaku organisasi mempelajari bagaimana perilaku individu dan interaksi manusia di dalam satu kesatuan organisasi, di mana di dalam sebuah organisasi tentu akan ada banyak interaksi dengan tim. Pembahasan pertama terkait apa yang terjadi di dalam organisasi. Di dalam sebuah organisasi tentu ada dinamakan situasi baik, buruk, situasi menyenangkan, ataupun situasi menegangkan. Situasi itu hadir karena adanya aktivitas dari anggota organisasi. Bila mana terjadi perseteruan dari dua anggota organisasi, tentu akan menghadirkan situasi yang bersih tegang. Disinilah tugas pimpinan atau manajer untuk memunculkan konsep yang dikenal dengan nama pendekatan situasional. Pendekatan ini diarahkan kepada pengembangan pada tingkat manajer. Apa yang paling sesuai dengan situasi tertentu dan karakteristik dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Situasional tersebut mendorong para pemimpin untuk memperhatikan anggota tim mereka, menimbang banyak variabel di tempat kerja mereka, dan memilih gaya kepemimpinan mana yang paling sesuai dengan tujuan dan keadaan mereka. Selain situasi, di dalam sebuah organisasi tentu juga harus ada yang namanya motivasi. Saya mengambil dua contoh teori motivasi. Yang pertama yang dikemukakan oleh J. Stacy Adams. J. Stacy Adams mengatakan bahwa karyawan akan membandingkan diri mereka dengan kawannya, tetangganya, rekan sekerjanya, atau rekan dalam organisasi. Karyawan akan termotivasi bila setelah dibandingkan menciptakan persepsi keadilan. Perbandingan yang dilakukan karyawan itu dinamakan input dan output. Input adalah usaha yang diberikan karyawan dan output adalah hasil yang diterima karyawan. Karyawan akan merasa puas bila inputnya sama dengan outputnya, bila usahanya sebanding dengan hasilnya. Bila karyawan lain mendapatkan output yang jauh lebih besar daripada inputnya, maka karyawan lain akan merasa itu tidak adil. Teori motivasi yang kedua yaitu teori X dan teori Y. Teori ini dikemukakan oleh Douglas McGregor. Teori motivasi yang kedua yaitu teori X dan teori Y. Teori ini dikemukakan oleh Douglas McGregor. Teori X dan teori Y mencirikan dua tipe manusia yang bertolak belakang. Teori X merupakan pandangan tradisional yang melihat sisi negatif dari seorang individu, dan sebaliknya, teori Y merupakan pandangan tentang manusia modern yang melihat hal-hal positif dari individu dalam organisasi. Pemimpin yang menyukai teori X cenderung menyukai gaya kepemimpinan otoriter, dan sebaliknya, seorang pemimpin yang menyukai teori Y lebih menyukai gaya kepemimpinan demokratik. Untuk kriteria karyawan yang memiliki tipe teori X adalah karyawan dengan sifat yang tidak akan bekerja tanpa perintah. Sebaliknya, karyawan yang memiliki teori Y akan bekerja dengan sendirinya tanpa perintah atau pengawasan dari atasannya. Tipe Y ini adalah tipe yang sudah menyadari tugas dan tanggung jawabnya dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, teori motivasi Maslow yang dirumuskan dalam 5 jenjang kebutuhan Maslow dalam bentuk segitiga. Mulai dari tingkat pertama yaitu kebutuhan fisiologis yang berupa makan dan minum, tingkat 2 kebutuhan sosial yang berupa keamanan dan keteraturan, tingkat 3 kebutuhan akan kasih sayang yang berupa pertemanan dan persahabatan, tingkat 4 kebutuhan harga diri, dan tingkat terakhir kebutuhan akan aktualisasi diri.
Ada juga teori dua faktor Herzberg. Dua faktor yang dimaksud ialah faktor motivator dan faktor hygiene. Faktor motivator merujuk pada kepuasan karyawan dan faktor hygiene merujuk pada ketidakpuasan karyawan. Selanjutnya kita beralih ke teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis ini merujuk pada teknik terapi dan sebagai salah satu aliran dalam kajian ilmu psikologi. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa ketidaksadaran pada individu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang. Selanjutnya beralih ke teori pemenuhan kebutuhan dalam perusahaan. Teori pemenuhan kebutuhan dalam perusahaan menyatakan bahwa kepuasan kerja individu bergantung pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan individu. Tiap pekerja akan merasa puas apabila kebutuhan ia terpenuhi. Makin besar kebutuhan pegawai terpenuhi, makin puas pula pegawai tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi, pegawai itu akan merasa tidak puas. Pembahasan kedua ialah apa yang terjadi di luar organisasi. Konsep perilaku organisasi dalam menghadapi perkembangan zaman. 5 hal yang harus dilakukan agar menjadi seseorang yang sigap dalam menghadapi perkembangan zaman, agar hasil yang didapat berbeda dalam menghadapi situasi yang sama. 5 hal yang harus dilakukan agar menjadi seseorang yang sigap dalam menghadapi perkembangan zaman, agar hasil yang didapat berbeda dalam menghadapi situasi yang sama. Yaitu positif melihat perubahan, sensitif, agresif, inovatif, dan suportif. Pembahasan terakhir ialah bagaimana seharusnya kita menghadapi perkembangan zaman di dalam ranah perilaku organisasi, yaitu dengan mengubah personality. Kepribadian positif memiliki sikap yang cukup kuat untuk menerima perubahan, namun sebaliknya, kepribadian negatif cenderung akan merasa terbebani dan tidak mau menerima perubahan. Perubahan akan terus datang. Bila pribadi terus menolaknya, maka ia akan ditinggalkan perkembangan, ditinggalkan teman, dan ditinggalkan pengetahuan. Melihat peluang dengan cerdik. Bila suatu masalah datang karena kekurangan, ubah kekurangan itu menjadi sebuah solusi. Selanjutnya, bila datang perubahan baru yang sangat asing bagi kita, cari tahu apa itu, kenali, dan cari tahu kekuatan, bakat apa yang dimiliki. Bagaimana kekuatan itu diaplikasikan, karena pada dasarnya, kekuatan seseorang terletak pada apa yang membuatnya percaya diri. Inilah akhir dari video ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.